konstruksi partai ini dibangun berbeda dengan konstruksi yang partai saya sebelumnya. Kalau konstruksi partai saya sebelumnya hari ini sudah kita lihat bahwa itu didesain itu menjadi properti pribadi, menjadi properti keluarga. Sementara kalau kita mendesain partai ini menjadi properti gotong royong, properti bersama. Kalau di sana harus dengan pola diwariskan, kalau di sini polanya dirembukkan. Kalau soal demokrasi monarki yang diturunkan itu kita bisa ngerti Pak. Tapi yang di partai lama ini kan sebenarnya nggak diturunkan langsung. Ketua umumnya sekarang kan dipilih melalui forum yang resmi, yang demokratis gitu Pak. Kayak nggak ngerti ya Allah. Gimana Pak? Dulu di Surabaya saya nyoba saja. Menurut Pak Gede Pasek, pemimpin Partai Demokrat yang sekarang punya kualifikasi bagus nggak Pak untuk memimpin partai itu Pak? Kalau saya kira beliau tipikal tongkrongan pemimpin lah. Hanya dari sudut ini saja ya agak kurang. Kalau orang beberapa waktu lalu Mas Anas menulis surat Pak dan posting di Twitternya. Di situ menyinggung penzaliman dan kriminalisasi. Maknanya apa itu Pak? Kalau saya ngomong singkat saja, yang paling diketahui publik, termasuk Mas Arief. Yeah. Beliau waktu jadi tersangka dugaannya apa? Gratifikasi mobil Harrier dari mega proyek Hambalang. Betul ya? Yeah. Kan itu ceritanya. Yeah. Divonis PK itu dinyatakan tidak terbukti. Makanya Mas Anas pernah bilang, pengen juga saya debat bedah kasus eksaminasi. Nah, eksaminasi itu Pak. Ada Abraham Samad, ada BW, sama AU. Lalu pakar-pakar hukum ada di situ semua. Dia ini kan semua. Kita tonton. Secara hukum, secara ilmu hukum, secara basis hukum. Kita akan tahu kenapa seperindik bocor itu ada. Dulu 10 tahun yang lalu ada satu kalimat Mas Anas yang begitu terkenal. Halaman pertama, publik menunggu-nunggu, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sampai sekarang sebenarnya halaman itu berapa kali dibuka, tapi tidak ditindaklanjuti. Coba kita lihat di YouTube masih banyak tuh. Beliau menyampaikan, ini ada fakta seperti ini, tolong periksa ini. Tapi kan nggak dilakukan. Beliau sudah buka lagi ini, tapi kan nggak dilakukan. Ya sudah, kita lanjutkan saja halaman utama nanti kan. Beberapa waktu lalu beredar baliho-baliho dengan gambar Mas Anas, terutama di Cikeas. Nah itu maksudnya apa itu Pak? Di antara 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 diantaranya pendatang baru yang merupakan partai sempalan dari partai yang sebelumnya lebih eksis di parlemen. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Nusantara yang didirikan oleh sejumlah mantan politikus Partai Demokrat, terutama loyalis Anas Urbaningrum. Bahkan sejak awal PKN sudah mengasosiasikan diri dengan sosok Anas Urbaningrum, dan bahkan sosok Anas Urbaningrum sering dimunculkan sebagai tokoh atau ikon dari partai politik ini. Anas Urbaningrum masih menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, tetapi diperkirakan bebas pada pertengahan April 2023. Tetapi Partai Kebangkitan Nusantara sudah bersiap-siap untuk menyambut kebebasan Anas Urbaningrum dan bahkan sudah mempersiapkan tempat dan posisi yang terhormat untuk Anas di Partai Kebangkitan Nusantara. Apa dan bagaimana Partai Kebangkitan Nusantara dan apa yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum setelah bebas nanti? Simak obrolan saya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak I Gede Pasek Suardika. Selamat siang Pak Selamat siang. Gede Pasek. Salam Nusantara. Apa kabar Pak? Baik. Pak, kita akan ngobrol tentang Partai Kebangkitan Nusantara dan politik nasional.
Tapi saya merasa perlu kilas balik dulu tentang Anas Urbaningrum, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Demokrat, karena mau nggak mau ini ada hubungannya. Ada hubungannya. Ini peristiwa kehebohan tentang Anas Urbaningrum ini sudah 10 tahun yang lalu. Orang yang dulu tahu mungkin sudah mulai lupa, tetapi yang pasti generasi sekarang mungkin nggak update peristiwa huru-hara politik 10 tahun yang lalu, Pak. Boleh diceritakan, Pak, awal kedekatan atau sejarah kedekatan Pak Gede Pasek dengan Mas Anas Urbaningrum sampai sekarang dan bahkan sampai mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara yang sepertinya juga dibidani meski secara nggak langsung oleh Mas Anas. Kalau saya dengan Mas Anas ini kan kenal itu ketika sama kita aktivis di Ormas Kemahasiswaan ya. Beliau sebagai Ketua Umum PBHMI, saya Sekjen KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi di situ satu angkatan lah istilahnya dengan teman-teman yang hari ini cukup banyak di Senayan juga. Waktu itu kita boleh dikatakan jarang lah ya ketemu karena saya lebih sering di Bali kan. Tapi secara organisasi saja kita satu angkatan pernah ketemu dalam diskusi seminar itu aja. Selanjutnya kita nggak begitu banyak berdekatan, baru kemudian dekat ketika beliau di KPU kemudian ikut menguji ke daerah-daerah itu. Kebetulan Mas Anas kebagiannya ke Bali, namanya teman lama kan, jadi kita temani ngobrol dan sebagainya. Setelah lama itu akhirnya ketemunya lagi di Demokrat. Jadi pertemuan di Demokrat otomatis karena sudah kenal sebelumnya kan jadi lebih akrab. Tetapi kalau dilihat dari latar belakang kita ini banyak beda. Sangat banyak perbedaan daripada persamaan. Apanya itu, Pak? Beliau dari Blitar, saya dari Bali. Beliau Muslim, saya Hindu. Beliau Airlangga, saya Brawijaya. Terus beliau di HMI, saya di KMHDI. Jadi banyak perbedaan sebenarnya. Paling yang sama, paling hobi bola gitu. Mungkin itu samanya. Sisanya ya sama suka organisasi gitu. Selebihnya banyak perbedaan. Hanya kemudian ketika di Demokrat ini memang saya melihat beliau tumbuh betul-betul talentanya luar biasa. Sehingga saya pun tertarik melihat di tengah kita akrab dengan berbagai tokoh yang lain. Ketika kongres kita mendukung beliau lah untuk bisa menang walaupun saat itu mungkin dianggap paling lemah di antara yang lain ya. Karena waktu itu kan pilihannya Pak SBY kan beda dan yakin lah apa pasti jadi kan gitu. Kita memilih gorong-gorong aja pergerakannya kan. Akhirnya menang di Bandung. Kongres di Bandung ya. Dan itu saya kira belum pernah ada kongres internal partai yang terbuka begitu. Kan diliput live, terbuka apa. Makanya itu sebenarnya betul-betul sebuah proses kontestasi pematangan demokrasi yang luar biasa waktu itu dan selesainya itu sebenarnya bagus. Karena selesainya dengan rekonsiliasi kan. Di mana Mas Anas sebagai ketua, kemudian sekjennya ditaruh Mas Ibas. Kemudian kubunya Marzuki Ali ada Pak Max Pakwa, ada Tampung. Jadi kan diambil lah semua. Karena semua diambil, kitanya malah terlempar jadinya. Tapi nggak apa-apa, orang kita dalam politik kan yang penting bukan jabatannya, tapi ide gagasannya deal nggak? Ya itu. Udah. Nah kemudian ketika berjalan, nah di situ baru mulai ada gejolak-gejolak kan. Gitu. Ya singkat cerita akhirnya ya Mas Anas mengalami masalah di mana digeret untuk sebuah kasus yang sebenarnya secara posisi, peran dan delik yang disangkakan waktu itu tidak nyambung, nggak match, tapi ya ditempelkan saja. Tampaknya itu adalah rangkaian panjang dari proses pemenangan di Bandung yang belum tuntas luka itu sampai akhirnya beliau harus diberhentikan dengan berbagai cara.
Nah, akhirnya berhenti beneran kan gitu. Nah, ketika proses itu sebenarnya ya kita karena kebetulan basic saya hukum, saya akan pelajari lah kasusnya. Mungkin kalau saya nggak pelajari kasusnya, mungkin saya nggak akan dampingi beliau. Mungkin ya. Tapi karena kita pelajari kasusnya, ada banyak keanehan, kita ada di dalamnya, banyak sekali kisah-kisah yang tidak mungkin terungkap secara terbuka itu. Wah, ini memang ada operasi kekuasaan. Kalau bahwa dilihat nanti menjadi seakan akan nyata sebuah pidana, ya memang itu dibuat kan. Bisa dibuat dengan, kalau kekuasaan bisa membuat apa saja. Termasuk menggalang opini dan sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita banyak orang-orang yang dulunya begitu banyak di sekitar Mas Anas sudah pada kabur, ya kita memilih menemani aja. Sampai hari ini kita temani mereka berjuang. Karena prinsip saya, yang namanya kriminalisasi ketika dibiarkan, maka itu tidak akan pernah terungkap pelakunya. Dan kalau itu dibiarkan, itu akan menjadi benalu yang begitu besar dan berbahaya bagi kebangsaan kita. Bukan hanya urusan soal Mas Anas. Kita masih lihat sosok Antasari. Kita masih lihat juga kasus-kasus lain yang dihinggapi oleh masyarakat bawah. Urusan mafia tanah itu banyak sekali orang-orang bawah itu selalu dipaksa, ditekan dengan ancaman pidana. Diperiksa polisi, diperiksa apa, dibawa ke pengadilan. Hanya orang itu ngalah. Merelakan tanahnya lepas. Ini kan masif terjadi di seluruh Indonesia. Artinya problem kriminalisasi ini kan problem nyata kebangsaan kita ke depan. Tidak hanya di sektor politik. Kalau Mas Anas mungkin kriminalisasi di sektor politik. Kalau Antasari mungkin itu karena kriminalisasi karena balas dendam, karena tidak taat kan gitu ya. Kalau versi cerita Pak Antasari. Yang lain mungkin beda lagi kan gitu. Nah, dalam posisi ini saya kira memang akhirnya ya kita ingin bantu Mas Anas bangkit lagi. Satunya jalan, kalau orang suka seorang pemain bola, kalau dia kemudian meninggalkan gelanggang, kalau dia ingin hidup lagi, maka dia harus ada klub bola yang tempat dia bermain untuk menunjukkan talentanya kembali gitu lagi. Nah, begitu juga dalam politik. Mas Anas ini kan talentanya politik, semua orang juga udah tahu. Dan kalau ini bisa disiapkan partai politik, maka talentanya akan kelihatan. Sehingga kita semua akan bisa melihat dinamika politik yang lebih dinamis, lebih menarik ke depannya kan itu. Jadi itulah kemudian rentetannya. Dan kalau dibilang bahwa kami ini pecahan Demokrat, saya kira tidak. Karena kami bukanlah bagian daripada serpihan Demokrat, tidak. Prosesnya itu panjang. Jadi ketika kami di Demokrat, kami kan keluar. Saya keluar, kemudian saya kan fokus di DPD RI. Hanya kosong. Jadi tidak, kalau yang bahasa sempalan, mungkin bahasa ini kan ribut, keluar, langsung bangun baru. Nah itu oke lah. Ini kan tidak. Kita off, lalu malah saya kemudian sempat di Partai Hanura. Saya di Partai Hanura justru sangat bagus, jadi wakil ketua umum dan kemudian jadi sekjen. Tapi kembali lagi, urusan politik ini kan bukan hanya sekedar jabatan. Kalau bagi saya, karena jabatan mungkin di situ udah cukup, kita udah tinggi lah, dan sudah ada semua. Kita punya 807 wakil rakyat di situ kan, artinya untuk mengelola sebuah partai kan sudah bisa. Tapi kan yang paling penting kan ide gagasan kita ini bagaimana bisa berjalan kan gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong kita, saya mundurkan diri akhirnya untuk di Partai Hanura. Mundur baik-baik, surat pengunduran diri, bahkan saya sempat Zoom juga dengan teman-teman daerah, berpamitan dan sebagainya, kemudian keluar. Setelah keluar, waktu itu kita berpikir, saya pribadi sih maunya maju di PDRI aja lah, nggak ribet. Tapi teman-teman banyak kumpul di kantor saya di sini, dekat sini. Akhirnya mereka meminta kalau beli hanya itu aja, berarti kita gimana? Kan kita juga nggak mungkin bisa maju DPD RI gitu loh. Ya udah kita bikin aja partai. Waduh, kita udah kebayang nih bikin partai ini kan selama ini bayangannya orang kan harus konglomerat, harus mantan panglima TNI, ya minimal komandan apalah, Kopassus, apa
jenderal-jenderal lah gitu lah, jenderal atau pengusaha konglomerat kan gitu, atau minimal mantan menteri ya kan itu. Nah ini kita ini kan orang biasa begini kan, hanya aktivis saja, tapi hanya tekad kita bulat, udah kita buat partai aja. Ya. Apa partai yang kita buat? Kegundahan saya selama ini soal kebangkitan Nusantara ini kemudian yang kita pakai. Udah ini aja kita kristalisasi aja sebagai sarana perjuangan. Akhirnya kita konsultasikan ke Mas Anas. Mas Anas dulu sekali saya udah bilang mau keluar dari Partai Hanura nggak dikasih sama beliau. Tolong jangan, kasihan Pak Oso, bantu Pak Oso. Sampai hampir 4-5 kali waktu itu. Tapi hanya dilihat saya bilang, Mas saya udah mundur Mas, saya udah nggak kuat gitu. Akhirnya ya kan nggak bisa nahan juga kan. Akhirnya udah begitu saya bilang mau bikin partai, beliau udah mengingatkan itu berat. Ya saya bilang, memang Mas berat gitu loh. Tapi kan talentanya Mas kan di politik. Kalau memang Mas adalah korban kriminalisasi, penzoliman, saya percaya kalau Mas mampu berdoa di dalam saja, kami gerak di luar, gitu, maka ini akan lancar. Karena doa orang terzolimi itu biasanya manjur, didengar semesta. Jadi Mas kuatkan tirakat di dalam, ya mau bagaimana caranya tirakatnya yang lebih ini kenceng, saya di luar jalan sama teman-teman. Gitu. Oke, jalanlah kita. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, kita dalam kurun waktu setahun bisa ikut menjadi peserta pemilu. Ini menandakan bahwa semakin menambah keyakinan kita bahwa sosok Anas itu memang dikriminalisasi. Buktinya apa? Doanya manjur. Itu dulu parameter pertama. Doanya manjur. Karena apa? Kalau secara logika ilmu politik, bolehlah tanya pakar-pakar ilmu politik yang guru besar ilmu politik. Untuk membuat partai politik di Indonesia, cocok nggak tongkrongan saya ini bisa menjadi ketua umum? Menyelesaikan partai sebesar Indonesia. Seluas 514 kabupaten kota. Yang hari ini sudah menjadi 38 provinsi. Cocok nggak? Saya kira tidak cocok. Kenapa? Secara geopolitik belum terpenuhi. Tetapi ketika doa dari orang-orang terkriminalisasi, yang seide, sejalan, dan juga yang menginginkan kebangkitan Nusantara, ini yang kemudian ngangkat. Akhirnya bisalah kita selesaikan ini. Dengan gotong royong, dengan berdikari kita. Berdiri di atas kaki sendiri. Hanya dengan teman-teman yang ikut ini aja bergerak. Makanya kalau nggak siap dengan pola gotong royong, memang nggak bisa di sini. Karena nggak ada bohir sini, nggak ada konglomerat. Itu. Sampai sekarang masih sering rutin ketemu Mas Anas di Sukamiskin, Pak? Masih. Jadi biasanya 2 bulan sekali. Kadang kalau agak penting sebulan sekali. Kadang-kadang dititipin pesan teman yang kebetulan ke sana, kirim pesan. Beli kalau ada waktu ke Bandung, ditunggu. Udah kita cari jadwal, berangkat ngobrol. Ya panjang lah kita ngobrol kan gitu ya. Gitu. Dan saya senang melihat beliau politisi yang betul-betul matang secara emosional, ditekan, menghadapi masalah begitu besar, boleh dikatakan keluarganya mau dihancurkan, masa depannya dia mau dihancurkan, dia mampu tetap bangkit dengan ketenangan itu. Itu yang jujur saja, saya nggak bisa ikuti, nggak bisa tiru. Beliau itu betul-betul sosok yang sangat tenang, walaupun sudah diperlakukan seperti itu. Memang satu hal yang pernah saya dengar dari beliau, bahwa kebenaran tidak pernah salah alamat, itu memang bagian yang beliau yakini. Bahwa apa yang saya lewati hari ini adalah bagian dari proses. Dan saya yakin ujungnya nanti adalah sebuah hikmah yang bagus. Itu keyakinan beliau ya. Dan saya melihat betul. Kalau lihat tahapan hari ini berjalan, saya kira seperti yang saya sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu misalnya, tampaknya kisah Malaysia akan terjadi di Indonesia. Anwar Ibrahim. Betul. Kisah itu akan terjadi. Kenapa? Karena Malaysia itu kan bagian pada Nusantara juga. Jadi partai kebangkitan Nusantara juga. Jadi kalau kita lihat siklusnya AI di Malaysia,
Sama Maka dengan AU. AU di Indonesia juga akan berjalan dengan Oke. sama, dan bahkan AI lebih berat lagi. AI lebih berat loh Mas, 2 kali dia masuk penjara. Ya. Pertama korupsi, yang kedua pedofilia. Dan itu kan di dalam ilmu, di dalam perang politik, dua yang paling gampang menjatuhkan politisi, korupsi dan pelecehan seksual. Ya, skandal seks. Ya. Itu skandal seks, itu hampir seluruh dunia. Itu dua ini yang menjatuhkan orang-orang besar politisi. Jadi, dan ini dua-duanya dihadapi oleh Anwar Ibrahim. Mas Anas bagaimana? Mas Anas kena korupsi. Yang satunya lagi dicoba berbagai cara tapi nggak mempan karena profilnya tidak masuk gitu. Kalau mungkin profilnya masuk, mungkin di skenario kan begitu juga. Ya. Tapi kan tidak bisa. Jadi kalau kita lihat sih itu petanya. Ya. Hari ini sih kita tinggal menunggu berapa hari lagi kan. Hitungan hari lah. Bulan April kan. Mas Anas Ya, bebas. Mas Anas bisa bebas. Mungkin beliau konsentrasi dulu di karena pas bulan suci Ramadan kan. Ya. Ya, itu setelah itu saya kira sudah mulai tancap gas. Pak, sejauh mana peran Mas Anas dalam pembentukan partai ini? Dari segi infrastruktur atau dari segi ideologinya? Ya, Mas Anas kan bagian pada inspirasi kita untuk membuat partai ini. Memang kita yang bersama teman-teman membuat di sini kan, mendesain, mencari kan bagaimana langkahnya dan sebagainya, membuat 3 etape persyaratan agar kita bisa sampai saat ini kan dengan berbagai cara itu kita memang. Tapi Mas Anas memberikan guidelines begini dengan pengalaman beliau, baik pengalaman berorganisasi, pengalaman di komisioner, pengalaman ketika memimpin partai politik, itu semua ilmu kan menjadi ilmu yang sangat bagus. Dikombinasikan dengan saya pernah membuat undang-undang pemilu, ikut terlibat dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelumnya, jadi cukup banyak juga ada mana ini kita gabungkan itu, lalu kita tata langkah. Nah, sehingga kita melangkah memang berbeda dengan partai-partai lain. Kalau Mas Arief lihat, kita tidak pernah terlalu hiruk pikuk di awal-awal pembentukan. Kami soft aja. Karena memang harus begitu membuat partai. Bukan baru bikin partai, baru dapat SK Kemenkumham. Jangankan belum Kemenkumham, baru dapat akte notaris saja. Itu sudah besoknya udah mau nyalon presiden. Gitu. Ya, kalau kita tidak, selesaikan dulu akte, selesaikan dulu semua persyaratan, bawa ke Kemenkumham, kawal dulu dengan baik, lengkapi semua persyaratan yang diminta, sampai keluar. Setelah keluar, ikuti tahapan KPU dengan baik. Sampai selesai, sekarang baru mulai kita keluar. Mungkin orang baru kaget melihat kok bisa PKN lolos gitu. Kalau dia rigid melihat, mereka mengaku oh ya memang pantas lolos. Karena kan mereka tidak tahu referensinya kenapa kita lolos. Tapi kami akui kami dibantu dengan teknologi ya kemarin. Zaman COVID itu kan kita ketemu aja nggak bisa. Gini ini udah nggak boleh. Kan istilahnya gitu. Tapi kita dibantu oleh Zoom, Google Meet, kadang WhatsApp. Gitu. Jadi bisalah kita berbagai cara sehingga proses itu berjalan. Ya. Pak, Bapak tadi ngeritik saya, kalimat saya bahwa PKN ini sempalan dari Partai Demokrat. Tapi menurut saya sebenarnya nggak salah-salah amat, Pak. Secara apa namanya DNA-nya Pak Gede Pasek ini DNA Demokrat. Sama kayak Pak Mirwan Amir. Siapa yang nggak kenal Pak Mirwan Amir? Demokrat juga gitu ya. Demokrat juga. Nah, saya mempelajari di antara 3 partai politik yang ya katakanlah sempalan itulah ya. Ada Partai Umat, Partai Gelora gitu. Dan ada PKN. Di antara 3 ini yang paling apa ya Pak? Paling konfrontasi dengan partai sebelumnya, bukan partai induknya lah, partai sebelumnya ini PKN Pak. Yang konfrontasi, maksudnya apa ya Pak? Kampanyenya itu masih ada nyinggung-nyinggung partai lama, Partai Demokrat. Sebenarnya kenapa Pak? Sebenarnya enggak juga ya. Mungkin gini ya, kalau milih kata sempalan mungkin enggak pas ya, karena gini kita bisa diskusikan Mas Arief. Pertama, yang di sini banyak juga teman-teman dari Hanura.
Oke, ya. Ya, yang membangun ini, rancang bangun ini banyak teman-teman dari Hanura. Dari Demokrat ya otomatis kan itu. Tapi ada juga dari partai lain, ada Partai Berkarya juga di sini. Jadi dan partai lain lah ya. Jadi kita mau mencoba mungkin bahasa yang cocok itu mungkin kalau kayak tumbuh-tumbuhan kita steannya lah ya. Stean tapi ini pas bibitnya bagus. Iya. Nah, ketika kita tanam yang satu sudah mulai tua mungkin kan ini kita lagi tumbuh kan itu aja. Pada saatnya juga kan akan berbuah. Iya. Jadi kalau dilihat bahwa dikatakan bahwa kenapa ini kami justru sampai saat ini tidak melihat tabrakan ya. Kami nggak melihat tabrakan. Bahwa sosok Mas Anas, sosok saya, Bang Mirwan Amir atau Pak Sri Mulyono juga dulu pernah juga, sekjen kita juga pernah di Demokrat juga. Itu memberikan bayangan-bayangan lama, itu saya kira hal yang wajar ya. Tetapi konstruksi partai ini dibangun berbeda dengan konstruksi yang partai saya sebelumnya. Kalau konstruksi partai saya sebelumnya hari ini sudah kita lihat bahwa itu didesain itu menjadi properti pribadi, menjadi properti keluarga. Sementara kalau kita mendesain partai ini menjadi properti gotong royong, properti bersama. Jadi di situ sudah berbeda alurnya, sehingga kalau di sana harus dengan pola diwariskan, kalau di sini polanya dirembukkan. Gitu. Jadi beda karakter, beda kultur, dan juga kalau dilihat juga usianya ini masih muda. Kita baru 1 tahun lebih, dan mungkin kita partai yang baru usia setahun yang sudah bisa lolos ikut pemilu langsung ya. Karena kalau lihat dari format kesulitan teknis kan memang sulit membuat partai dalam usia setahun biar bisa prima ikut pemilu kan. Tapi kami meyakini karena sebagian kekuatan ini kan kekuatan doa. Ini yang kami miliki, yang hari ini kami miliki, dan yang berdoa juga April nanti akan keluar kan gitu. Dan ini saya kira akan menjadi dorongan yang besar juga untuk kecepatan ini akan menjadi lebih tinggi, lebih cepat gitu loh. Sehingga kami tidak ada tabrakan dan kami tidak pernah, karena apa ya? Karena kami kalau dibilang konflik kan tidak ada konflik sebenarnya. Kalau dulu misalnya ada sesuatu di internal berbeda pendapat, kan dalam satu rumah dia. Jadi bukan rumahnya yang berhadapan, tapi penghuni dalamnya yang berhadapan kan begitu. Baik dalam musda, dalam apa berbeda pilihan dan sebagainya. Itu kan penghuni rumahnya. Nah, ketika penghuninya sudah pergi, kan ini sudah tidak lagi mempengaruhi rumah ini sebenarnya. Kan yang pergi bukan saya aja. Karena Demokrat hari ini kan 7,7%. Dulu kan lebih 20%. Berarti kan yang pergi kan 12% lebih. Ya kan masa kita aja kemudian dibaca begitu kan enggak. Bahwa kami pergi iya. Kami pun tidak akan ganggu yang 7,7% itu. Paling kami akan memanggil teman-teman kami yang dulu waktu diajak bareng-bareng 12% itu. Kan gitu aja. Tapi dalam beberapa kesempatan Pak, Gede Pase sering mengkritik partai yang lama, itu katanya politik dinasti lah, apalah gitu. Oh enggak, saya kan waktu itu berbicara begini, bahwa framing partai politik hari ini, itu ada partai politik yang terbangun dalam konsep, dia demokrasi, tapi demokrasi berbasis monarki. Itu kan rumpun, klaster, jenis partai politik yang hari ini ada. Dan itu kan semua kasat mata bisa melihat. Jadi ada rumpun partai politik yang dia demokrasi monarki, artinya karena dia partai politik maka itu adalah simbol demokrasi. Tapi sistemnya monarki, bahwa ini diwariskan kepada anak, ya kalau enggak kepada ibunda, kepada ananda, bisa dari papanda atau bapak kepada ayahanda kepada anak. Nah, itu pola monarki kan begitu. Tapi ada juga rumpun partai politik yang berbasis kepada oligarki kapitalistik. Di mana kepemilikan partai politik itu seperti pemegang saham. Siapa yang membangun, yang membiayai partai itu paling besar, maka dia pemegang saham. Seperti perusahaan saja. Nah, kalau yang pertama ini polanya adalah
orang yang ada di sekitar itu kadernya itu statusnya abdi dalam. Kalau di sini kadernya ini statusnya karyawan. Karena dia harus mengikuti apa kemauan daripada owner perusahaannya. Kalau nggak setuju ya dipecat, di PHK, diganti, dimutasi dan sebagainya. Nah ini kan tergantung kepada pemilik modalnya. Pemilik modalnya dia yang punya, dia mau bawa kemana terserah dia. Siapa yang harus ditentukan jadi apa juga dia kan gitu. Itu. Jadi itu. Dan yang ketiga antitesa dari dua itu kan gitu. Nah kami mencoba hadir dengan antitesa itu. Pertama bahwa basisnya dibasiskan pada klaster gotong royong, artinya kepemilikan itu semua. Jadi ini partai politik begitu dibangun sudah langsung TBK. Langsung sahamnya go public. Siapa yang ikut ya bikin baju sendiri. Siapa yang mau ikut ya buat papan sendiri. Jadi semua sendiri, bikin baju-baju begini sendiri. Jadi mereka icas dengan saham peran masing-masing. Tidak ada dropping gitu loh. Karena siapa yang bisa dropping? Kita punya kemampuan apa dropping? Yang kita miliki ide, gagasan, dan gerakan penyadaran doang. Nah itu. Sehingga kami menjadi antitesa daripada itu. Dan kami mencoba jalan dengan ini. Dan saya yakin ini ada pasarnya. Ada orang-orang idealis, orang-orang gerah yang tidak mau terkungkung diatur oleh pengusaha besar sebagai owner partai ataupun sebagai raja di raja sebagai owner partai. Ada orang yang ingin dalam kebersamaan bersama-sama membangun partai. Nah kami ambil pasar itu. Sehingga memang beda. Jadi kalau kemudian kita mengklaster itu kemudian ada yang merasa diserang sebenarnya kan fakta itu. Kalau enggak gitu ubah dong desain kan. Udah kalau gitu ini go public ya. Walaupun saya yang mendirikan, saya berperan, saya pernah ketua umum, nanti ketua umum berikutnya jangan anak saya. Nah, kan begitu hilanglah dia dari rumpun ini. Bisa pindah ke rumpun berikutnya kan begitu. Pak, kalau soal demokrasi monarki yang diturunkan itu kita bisa ngerti Pak. Tapi yang di partai lama ini kan sebenarnya nggak diturunkan langsung. Ketua umumnya sekarang kan dipilih melalui forum yang resmi, yang demokratis gitu Pak. Kayak nggak ngerti ya. Gimana Pak? Dulu di Surabaya saya nyoba saja mau maju jadi ketua umum. Nyalon, Coba buka itu. Itu mungkin tidak ada sebuah pesta demokrasi internal seperti itu. Kongres belum dibuka, pendaftaran calon sudah ditutup. Dengan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh satu orang saja. Nah, kayak nggak ngerti aja lah. Udahlah itu kita paham lah. Jadi demokrasi seolah-olah itu memang bisa dibangun. Ada dasar saya yang punya ini. Itu bisa lah. Mana bisa yang lain muncul? Nggak boleh. Gitu. Jadi udahlah itu fakta lah sudah. Bagaimana kalau orang ngomong merit system itu harus turun dari bawah berjenjang berkarir itu. Saya dulu kan dari daerah. Dari daerah berjenjang. Dari tim sukses dulu saya. Dari tim sukses dulu. Jadi berjuang dulu kita belum dapat jabatan. Habis itu ikut kongres jadi panitia dulu. Kemudian jadi pengurus daerah dulu. Jadi pengurus daerah baru kita ke pusat. Masih bawah-bawah juga kerjaan kita. Naiknya betul-betul naik gunung bener kita. Makanya kalau ada yang mau turun gunung ya kita milih naik gunung terus saja. Karena belum sampai puncak kan. Gitu. Tapi kalau memang punya kemampuan Pak dan kapasitas untuk memimpin sebuah partai, kenapa enggak Pak? Ya kalau sistemnya nggak dibuka, apa bisa? Sebuah bibit pohon yang bagus, kalau tidak ditanam di tempat yang layak, ditutupin dengan berbagai cara, apa dia bisa tumbuh? Nggak bisa tumbuh. Makanya goodwill daripada mereka yang sebelumnya memegang partai itu kunci. Memberikan ruang apa tidak untuk tumbuh yang lain kan gitu. Nah kecuali kalau tumbuhnya berupa benalu ya dipotong kan. Tapi kalau dia bibit bagus kan dikembangkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Menurut Pak Gede Pasek, pemimpin Partai Demokrat yang sekarang punya kualifikasi bagus nggak Pak untuk memimpin partai itu Pak? Ya, saya kira kita harus akui. Sebenarnya saya nggak boleh menilai sih ya. Menilai sebagai mantan politikus Demokrat. Karena permintaan Mas Arief ya. Kalau saya kira beliau tipikal tongkrongan pemimpin lah. Wajahnya ganteng, lulusan Harvard aja kan.
Hanya dari sudut ini saja ya agak kurang. Kalau orang kayak di militer itu kan pantang pulang sebelum tuntas menunaikan kewajiban kan itu ya. Nah tapi ini kan pertengahan jalan mundur kan. Artinya kan tidak tunai dengan sabta marganya kan gitu. Ya mungkin di situlah agak kurang dikit. Tapi kalau beliau jalannya sampai habis jadi jenderal dulu baru pegang mungkin bagus ya. Tapi ini kan dalam disiplin kita di militer gitu misalnya kan cita-cita orang terjun militer kan pasti sampai bintang. Kita aja lambangnya isi 5 bintangnya. Saking inginnya mencapai bintang itu loh. Nah artinya, tapi kalau pangkat itu langsung mundur kan ya mungkin pilihan. Tapi bagi saya melihatnya di situ tidak tuntas. Tapi kalau lihat profil, saya kira beliau sosok potensi lah. Dan saya juga doakan juga bisa jadi salah satu pasangan capres-cawapres juga. Kan bagus kan, dinamikanya jadi bagus. Kita mendukung lah. Yeah. Jadi nggak benar loh kita nabrak-nabrak terus ya. Buktinya saya mendukung kok beliau. Dukung nggak dukung juga tetap punya persentase untuk maju. Ya. Sekarang kembali ke PKN Pak. Ini menjelang masa bebasnya Mas Anas, PKN sudah mulai siap-siap untuk menyambut ya Pak. Dan bahkan Pak Giri Pasek kemarin sempat menyampaikan PKN menyiapkan tempat atau posisi terhormat untuk Mas Anas. Posisi apa itu Pak? Kita partai ini kan kita bangun bareng-bareng. Ya. Jadi posisi itu di dalam partai yang berbasis gotong royong itu paling gampang dibicarakan. Tinggal nanti Mas Anas keluar, duduk ngobrol bareng, ditata semua, udah kita bikin teamwork yang betul-betul total football. Gitu. Tinggal itu aja. Jadi dimanapun tidak ada masalah. Kita bisa atur dengan bagus. Kan nanti formatnya kita akan pilih bersama beliau. Mau format seperti apa nanti ini? Kan format ada format presidium, ada format dua lembaga tertinggi yang berbagi peran, atau format kan banyak nih. Ada berbagai selama ini kan ada organisasi itu membangun pola presidium ada pola pimpinannya, kemudian ada lembaga lain yang juga sama-sama tinggi, yang mana ranahnya berbeda, tanggung jawabnya. Ada itu bisa diatur. Berarti struktur ini masih bisa dirombak lagi? Bisa, kan urusan kita internal. Itu kan urusan domestik itu kan paling gampang diatur kalau udah caranya kekeluargaan kan. Iya. Ya apa enake, wes duduk bareng selesai. Apalagi saya dengan Mas Anas, kita ini kan udah belasan tahun kita tidak hanya dalam posisi punya partai, dalam posisi dibuang partai pun kita masih bareng-bareng. Apalagi bangun partai. Iya. Dan temannya Mas Anas tuh banyak loh ya. Iya. Tidak hanya di PKN saja. Mas Anas tuh punya teman di LSM, ada teman di Ormas, ada teman di partai lain. Jadi ini semua teman-temannya Mas Anas. Kami kan hanya sebagian pilar saja. Temannya Mas Anas di antara banyaknya pilar-pilar. Dan ini kan tidak semua juga masuk PKN. Yang masuk PKN ya pertama dia memang sejalan dengan Mas Anas. Kedua dia sama cara memandang kebangkitan Nusantara. Kan ini yang penting. Nah kalau dia temannya Mas Anas tapi nggak suka kebangkitan Nusantara kan nggak cocok dia. Suka kebangkitan Nusantara nggak suka Mas Anas juga nggak cocok juga kan. Kan gitu, saya sebagai ketua umum kan harus memadukan kedua ini dah kemudian menjadi potensi. Gitu. Beberapa waktu lalu Mas Anas menulis surat pada posting di Twitternya. Di situ menyinggung penzaliman dan kriminalisasi. Maknanya apa itu, Pak? Tanyakan Mas Anas nanti April ya. Pak Giri Pasek kan sering ketemu tiap. Ya saya kira kalau kriminalisasi udah sering saya suarakan kan. Ya. Semua kriminalisasi pasti zolim. Nah ada kriminalisasi nggak zolim. Itu cara untuk mengambil sesuatu dari orang yang dikriminalkan. Misalnya dia punya tanah, mau diambil tanahnya, maka orang ini dikriminalisasi, tanahnya diambil, orangnya ditahan. Oh orang ini ketua umum partai, mau ambil partainya, ketua umumnya misalkan penjara dulu, bikinkan jalan. Oh dia ini punya perusahaan, kita mau ambil perusahaannya, ambil perusahaannya, masukkan orangnya dulu penjara dulu, cari salahnya. Mencari kesalahan, bukan menegakkan keadilan. Nah itu yang terjadi. Sama, jadi kalau dia melakukan kriminalisasi pasti orang-orang zolim. Dan banyak juga orang-orang zolim itu
penampilannya tidak beringas. Tidak galak, tidak tatoan, tidak ini, tidak gondrong, tidak itu. Malah banyak orang-orang gondrong, tatoan itu malah jiwanya lembut, humanismenya tinggi. Banyak yang tutur katanya bagus, penampilannya mentereng, malah zolim belakangnya itu banyak. Makanya kan publik harus bisa membedakan, harus bisa mencermati mana yang zolim dan tidak, karena ini kalau dilihat tongkrongan luarnya sulit dibedakan. Ya. Gitu. Itu kalau soal surat itu beliau tuh itu merespon reaksi teman-teman sudah nggak sabar aja sebenarnya. Saya baca suratnya itu, isi suratnya itu singkat sebetulnya Pak ya, tapi syarat makna apa? Saya akan datang nih, saya akan kembali. Awas loh, seolah-olah kayak gitu Pak. Seolah-olah kayak gitu. Apa yang ingin dibalaskan lah Pak? Saya kira beliau hanya ingin kembali menjadi pulih seperti semula lah. Beliau ingin pulih seperti semula. Jadi publik juga tahu bahwa beliau diperlakukan seperti ini. Nanti kan ada bukti-buktinya. Kalau saya ngomong singkat saja, yang paling diketahui publik, termasuk Mas Arief. Yeah. Beliau waktu jadi tersangka dugaannya apa? Gratifikasi, gratifikasi okay. mobil Harrier dari mega proyek Hambalang. Betul ya? Yeah. Kan itu ceritanya. Yeah. Divonis PK itu dinyatakan tidak terbukti. Mobil Harrier itu clear tidak ada kaitan dengan Hambalang dan tidak ada kaitan dengan AU sebagai koruptor seperti yang diduga atau disangkakan oleh KPK waktu itu. Artinya apa? Ketika Harrier itu begitu besar beritanya, kemudian dipaksakan kemudian AU menjadi tersangka, di ujungnya Harrier tidak terbukti bagian daripada tindak pidana korupsi kaitan dengan Hambalang. Ya. Tetapi AU sudah kehilangan jabatan. Clear itu kalau kita baca secara nyata, itu contoh nyata kriminalisasi. Mas dijadikan tersangka karena mencuri. Udah, karena tersangka mencuri dipecat terus. Saudara sudah diproses terakhir hukumannya pencemaran nama baik. Iya. Ya. Oke, peristiwanya beda. Gratifikasi mobil Harrier. Putusan PK tidak terbukti. Kemudian ada lagi yang lain. Disebut menerima gratifikasi izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. Disebutkan juga tidak terbukti. Tapi dideret itu sama BW sama Abraham Samad kan. KPK. BW kan udah orang semua tahu kan, jadi kuasa hukum situ terus kan sekarang kan. Yeah. Abraham Samad kan ngebat waktu itu jadi wapres waktu itu kan. Jadi mereka ini yang otak seperindik bocor juga kan. Jadi bagaimana kita mengatakan itu baik-baik saja? Bagaimana kita mengatakan itu proses hukum yang wajar-wajar saja? Ketika yang utama dia tuduhkan sudah tidak terbukti. Lalu terbuktinya kenapa? Kalau memang gitu Mas Anas kenapa tetap ditahan? Gitu Yeah. pertanyaannya. Mas Anas ditahan karena dituduh menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN. Nah, itu. Jadi proyek-proyek APBN. Yeah. Proyeknya di mana? Berapa besarnya? Bagaimana modusnya? Itu tidak pernah terungkap. Kemudian di vonisnya itu isinya adalah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Ya. Harusnya kan dirinci. Berulang kali itu Apa aja? apa? Ya. Jumlahnya berapa, kemana uangnya? Ya. B, C, D. Kan ada. Pokoknya gelondongan, larinya ke Kongres. Oke. Kongres Partai Demokrat. Larinya di Kongres Partai Demokrat. Dihitunglah jumlah DPC dan DPD-nya. Ketemulah kerugian sekian. Itulah uang yang harus digantikan oleh Mas Anas. Sementara Mas Anas dapat suara 280 suara.
Suaranya Marzuki Ali sama Anik Malarangeng pun ditanggung sama Mas Anas. Itu fakta. Ya. Dan di dalam kasus di Bandung, Kongres, Ketua SC tidak diperiksa, jadi saksi pun tidak. Seharusnya SC itu kan harus jadi saksi, menjelaskan bagaimana, disentuh pun tidak untuk menjelaskan, saksi saja tidak. Penanggung jawab kegiatan itu, Ketua Dewan Pembina, disentuh pun tidak. Bagaimana kita mengatakan itu sebuah penegakan hukum yang wajar waktu itu? Ya. Nggak wajar toh. Nah, saya berulang kali menjelaskan ini, tetapi kan orang nggak ngerti. Teman-teman media pun masih banyak yang salah. Dipidana karena terlibat di dalam korupsi Wisma Atlet Hambalang. Ya. Itu salah. Wisma Atlet itu beda kasusnya. Ya. Terdakwanya beda. Hambalang itu proyek pendidikan olahraga nasional PS2 SON gitu. Ya. Nah, itu. Jadi beda. Wisma Atlet beda, ini beda. Nasaruddin di Wisma Atlet dia kena, dia kemudian teriak-teriak soal Hambalang. Ya. Tapi hari ini teman-teman media banyak sekali saya baca di YouTube di ini tuh Wisma Atlet Hambalang, padahal ini bukan. Hambalang itu bukan Wisma Atlet. Ya. Wisma Atlet itu beda, nilainya itu sekitar 200 miliar itu kasusnya. Yang ini 2,5 triliun ini, barang ini yang hari ini jadi candi ini. Nah, tetapi kan tidak tuntas. Kenapa dia tidak tuntas? Karena memang ditargetkan bagaimana AU ini diambil jabatannya, itu sebenarnya. Saya udah berusaha waktu zaman itu, saya udah bisa jelaskan semua itu. Tetapi kan opini begitu kuat. Ya. Nah hari ini kita meminta pertanggungjawaban. Yang membuat tersangka mobil Harrier itu berani bertanggung jawab nggak? Karena ternyata tidak terbukti. Pertanggungjawabannya melalui apa, Pak? Nah makanya dia enak-enak saja memperlakukan Mas Anas seperti itu. Itu yang kemudian kita bilang pelaku-pelaku kriminalisasi ya mereka-mereka itulah yang terlibat itu. Jangan nanti kita menganggap orang-orang itu suci. Orang-orang itu bagian pada strategi grand design besar untuk mencopot Mas Anas, mengambil Mas Anas, untuk melenyapkan masa depannya Mas Anas. Nah, itu yang menyebabkan saya kenapa dampingi Mas Anas secara dari awal. Karena saya baca dokumennya. Ketika Mas Anas belum jadi tersangka, saya baca mobil Harrier begitu rame. Saya pelajari. Loh, Mas, satu, Anda belum jadi anggota DPR. Beli mobil itu belum jadi anggota DPR. Bagaimana dia disebut pejabat negara? Itu satu. Kan dipaksakan. Kedua, dibilang dari adikarya. Tidak ada satupun hubungan adikarya dengan mobil ini. Karena mobil ini dibeli pakai PT Panahatan. Mas Anas itu pinjam uang ke Nasaruddin. Nasaruddin mengeluarkan cek pakai PT Panahatan. Mas Anas habis dapat uang 200 miliar dari Pak SBY. Dan itu disampaikan di KPK. Tapi tidak pernah dikonfirmasi ke Pak SBY. Dapat duit. Nah duit ini kemudian sebagian dipakai DP mobil. Kemudian Mas Anas mencicil kepada Nasaruddin. Oke? Pertengahan jalan kemudian muncul bahasa yang tidak enak. Mobil itu dijual di Kemayoran. Seluruh uang hasil penjualan mobil itu di Kemayoran diserahkan kepada Nasaruddin semua. Jadi Nasaruddin dapat uang mobil, DP mobil, plus cicilan mobil. Mas Anas dapatnya penjara. Kehilangan jabatan ketua umum partai. Tapi begitu masif, itu yang kita salah satu nyata, betapa kriminalisasi itu nyata. Orang itu dihukum, dijadikan tersangka karena mobil Harrier. Tapi orang itu kemudian dihukum bukan karena mobil Harrier, karena yang lain. Ya itulah, waktu itulah kemudian muncul Seprindik satu-satunya proyek-proyek lainnya. Dan tidak pernah ada lagi Seprindik seperti itu. Hanya itu bisa dibuat oleh Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Dan tidak pernah ada sampai hari ini. Karena KUHP kan mengatur harus jelas lokus dan tempus delictinya. Harus jelas perbuatannya apa dan di mana. Lain-lain itu apa lain-lain itu? Ya Mas Anas dihukumnya karena lain-lain itu. Nah, nggak bolehkah Mas Anas kemudian mengklarifikasi itu?
Ketika mengklarifikasi itu kemudian menyeret orang-orang yang terlibat di dalam seprindik bocor dan sebagainya, ya itu fakta. Mumpung belum jauh amat, masih 10 tahun kan, kan masih bisa dibuka. Ya. Gitu loh. Nah itu rencana mau bongkar-bongkarnya Nah, itu saya ingin membuka perspektif saja. Ya. Biar lebih jelas kita melihat. Kan selalu bilang, udah itu kan udah putusan pengadilan. Iya, pengadilan. Memang pengadilan nggak bisa ditekan. Pengadilan nggak bisa diatur. Pengadilan nggak bisa ini oleh kekuasaan. Bisa. Jangan oleh kekuasaan. Oleh uang aja bisa berubah putusan kok. Ya. Apalagi kalau ada uang, ada kekuasaan lebih lagi kan. Artinya apa? Kekuasaan bisa mempengaruhi sebuah putusan. Uang juga bisa mempengaruhi putusan, kan begitu. Ya. Pak Gede juga sempat menggagas. Kelihatan kan Mas? Ya. Benar nggak? Ya. Ingat nggak waktu itu coba lihat-lihat. Kasusnya gratifikasi mobil Harrier kan? Ya. Ya. Baca putusan PK hari ini yang menyebabkan Mas Anas dihukum. Mobil Harrier tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Clear. Tapi ketua umumnya sudah hilang. Karir politiknya dihabisin. Ya. Nah kalau saya sebagai teman ingin membangkitkan dia, di mana salahnya? Pak Gede Pasek juga sempat memunculkan satu wacana, satu kalimat mau membongkar sejarah hitam KPK, gitu Pak. Maksudnya ke situ Pak? Ya kalau menurut Mas itu sejarah putih apa sejarah hitam? Ya. Nah. Artinya apa? Hari ini kita serang KPK hari ini oleh orang-orang KPK yang lama. Saya hanya ingin kirim pesan. KPK yang lama itu mungkin lebih dahsyat jahatnya pada sekarang. Sekarang jauh lebih terukur, lebih hati-hati. Mungkin tidak puas karena memang dia tidak ada anggaran yang seperti dulu. Kalau dulu kan ada anggaran untuk membuat meriah pemberitaan. Itu ada anggaran khusus itu. Kemudian ada nanti LSM dibiayai. Ada 37 LSM dibiayai dari pakai dana APBN itu, anggarannya KPK. Untuk jadi kur, untuk menyanyinya lebih kencang. Itu fakta. Kami temukan waktu saya Komisi 3. Saya berhasil temukan itu. Saya minta itu data itu. Nggak dikasih, saya paksa minta itu. Saya dapat data. Oh ini tuh caranya. Kalau hari ini mungkin tidak menggunakan cara itu. Sehingga kesannya ayam. Tapi kan prosesnya banyak kasus kan terukur dia. Diproses, ditangkap. Bahwa ada yang belum puas, iya. Tapi kan wajar-wajar saja. Yang kemarin kan seakan tanpa celah. Heroik sekali, hebat sekali. Padahal kan nggak berani, meriksa aja nggak berani. Jadi saksi aja nggak berani. Ya. Gitu loh. Ini fakta. Ya. Makanya Mas Anas pernah bilang, pingin juga saya debat bedah kasus eksaminasi. Nah, eksaminasi itu Pak. Ada Abraham Samad, ada BW, sama AU. Lalu pakar-pakar hukum ada di situ semua. Dia ini kan semua. Kita tonton. Secara hukum, secara ilmu hukum, secara basis hukum. Kita akan tahu kenapa seprindik bocor itu ada. Seprindik bocor itu bukan aja sekedar sebuah seprindik yang ketahuan sudah keluar duluan ke sebuah simpul kekuasaan, bukan sekedar begitu. Itu merupakan jejak nyata, tapak-tapak yang nyata bahwa memang kasus AU ini didesain antara oknum komisioner bersama oknum kekuasaan. Sehingga nyambung dengan pidato Jeddah. Ya. Dari pidato dari Jeddah, kok durung-durung tersangka ada iki ya gitu. Adalah pidato kan? Masih ingat ya waktu itu? Iya. Pidato, lalu dijawab dengan seprindik yang belum komplit, yang akhirnya bocor. Ya. Ini kan kejahatan sebenarnya. Kejahatan yang dilindungi juga oleh kekuasaan diselamatkan semua. Selamatkan semua ini. Padahal nggak boleh, ini pidana. Bagaimana dia dengan tekanan pidato ini kemudian membuat seprindik belum ditekan semua. Lalu itu sudah dibawa ke kekuasaan. Itu kan alam saja mengatur bocor-bocor itu untuk biar ada jejak kan. Ya. Ada jejak loh, hari ini kita tinggal buka saja. Kemarin saya kira nggak tuntas itu, bikin komite etik juga nggak tuntas. Artinya memang ada banyak perlindungan-perlindungan yang dilakukan. Gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa. Ya. Pak, dulu 10 tahun yang lalu
ada satu kalimat Mas Anas yang begitu terkenal, halaman pertama. Ini saya catat, Pak. Saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Ini monumental pidato waktu itu, Pak. Saya ingat betul. Dan publik menunggu-nunggu halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sampai sekarang sebenarnya halaman itu berapa kali dibuka, tapi tidak ditindaklanjuti. Coba kita lihat di YouTube masih banyak tuh. Beliau menyampaikan, ini ada fakta seperti ini, tolong periksa ini. Tapi kan nggak dilakukan. Beliau sudah buka lagi ini, tapi kan nggak dilakukan. Ya sudah, kita lanjutkan saja halaman utama nanti kan. Nah, halaman utamanya nanti setelah. Ya mudah-mudahan udah jadi halaman utama aja nanti di situ. Tapi tergantung juga konsistensi teman-teman pers juga kan, untuk mengawal membuka ini semua dan memfollow up itu yang paling penting. Beliau sudah buka, kalau nggak di follow up sama yang punya kewenangan gimana? Susah juga. Coba nih sekarang nih seprindik bocor, masa hanya begitu aja putusannya? Padahal itu bagian pada desain proses kriminalisasi. Itu desain kriminalisasi yang nyata. Tapi hanya begitu aja, jadi hero sekarang. Harusnya kan malu kan? Bagaimana lembaga super body begitu kok kerja kayak begitu? Ya itulah faktanya. Makanya kalau saya melihat, oke lah itu ini ya, posisi beliau. Tapi terlepas daripada itu kan, Partai Kebangkitan Nusantara kan tidak hanya semata-mata untuk membangkitkan kembali Mas Anas, tapi juga membangkitkan kembali Nusantara kan. Nah itu yang besar, mimpi besar kita, dan kita berharap ya putra fajar seperti Mas Anas ini yang bisa ikut membantu membangkitkan Nusantara itu. Kebangkitan Nusantara seperti apa, Pak, yang diinginkan, Pak? Seperti ketika kejayaan Nusantara kita dulu, di mana kita mampu mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Karena kita ada semua di sini. Kalau kita lihat zaman dulu, kemajuan kita ini luar biasa. Lambang kita ini merah putih, merah putih, merah putih, merah putih ini. Jumlahnya berapa? 9. Ya. Nomor kita 9. Nusantara jumlahnya 9. Nomor kita 9. Indonesia jumlahnya 9. Pancasila jumlahnya 9. Jadi betapa angka 9 ini kami dapatkan itu karena anugerah semesta untuk memang mengawal kebangkitan Nusantara. Itu yang kita yakini. Nah, kebangkitan Nusantara seperti apa? Ya, tentu kebangkitan Nusantara di mana kita unggul dibandingkan negara-negara lain karena apa yang ada di Ibu Pertiwi ini dikelola dengan cara yang benar dan tepat. Pak, saya akan beralih ke tema persiapan PKN menjelang pemilu, Pak. Tapi sebelumnya saya ada satu yang perlu saya konfirmasi. Beberapa waktu lalu beredar baliho-baliho dengan gambar Mas Anas, terutama di Cikeas. Nah itu maksudnya apa itu, Pak? Ancaman atau apa itu, Pak? Itu baliho bukan baliho PKN. Kan saya tadi udah bilang, Mas Anas ini banyak sekali temannya. Kalau PKN rugi dong, tahu gitu kan pasang logonya dong. Masuk kalian sosialisasi. PKN masih prosentasenya rendah. Prosentase rendah, mumpung ada baliho itu pasang aja kan jadi lebih terkenal. Nggak ada, orang teman-teman yang lain yang pasang. Dan tidak hanya di sana loh, di Jawa Timur juga ada. Saya dapat laporan di Pasuruan. Saya dapat informasi, dikirimin saya fotonya. Ada, jadi kan mereka pasang-pasang, ya karena udah nggak sabar aja nunggu Mas Anas keluar kan. Jadi nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan dengan PKN, Pak? Nggak ada kaitan, artinya proses pemasangan kita nggak ada kaitan. Karena kalau ada kaitan pasti kita pasang. Tapi bahwa karena itu kita memang merindukan Mas Anas segera kembali, ya. Dan tidak hanya kita saja yang merindukan. Teman-teman media juga seneng lah kan, berita jadi lebih hangat kan. Tidak hanya sebutan itu aja kan, ada sisi-sisi lain lagi kan. Karena beliau ini kan kalau nanti menyampaikan sesuatu kan setrumnya ada kan.
Kalimat satu kata, dua kata kan. Iya, iya. Politik para sengkuni itu jadi rame apa kan. Satu kata sedikit aja katanya halaman pertama. Udah langsung rame kan gitu. Nah, mengenai persiapan pemilu, Pak, Partai PKN sebagai pendatang baru ini targetnya atau usahanya pasti keras, Pak, dan partai ini tidak hanya harus bersaing dengan partai baru, tapi juga bersaing dengan partai lama. Targetnya berapa, Pak? Target sekedar lolos parliamentary threshold atau lebih dari itu? Jadi ketika kita Rapimnas dan Rakernas itu kita tetap mencanangkan 3 etape perjuangan. 3 etape ini 2 etape sudah berjalan. Jadi 2/3 etape sudah kita lewati, tinggal 1/3. Etape satunya apa, Pak? Etape 1 itu lolos Kemenkumham. Oke. Etape kedua lolos KPU. KPU. Etape ketiga lolos Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Inilah untuk pemilu 2024 kita ambil itu. 2/3 udah kita lewati. Ya. Saya kira kalau 2/3 udah lewat, 1/3 ini kan lagi sedikit lah. Ini kan tentu menambah semangat teman-teman juga kan. Dan kita udah berpikir siapapun yang memang mencintai kebangkitan Nusantara, silahkan maju lewat PKN. Dan saya kawal betul biar tidak ada orang-orang minta biaya lah sebenarnya tidak. Orang ini gotong royong kok. Jadi tidak ada istilahnya kalau mungkin ini perusahaan A, kita mau pakai perusahaan itu kayak rent-car aja kan. Kita harus bayar dulu baru kita boleh pakai. Enggak. Anda semangat sama, punya spirit kebangkitan Nusantara, ayo gabung, Anda maju di sini tidak dipungut biaya. Malah kita pandu, kita bantu bagaimana bisa maju dengan biaya murah. Artinya kenapa harus dengan biaya murah? Karena kita gerakan penyadaran. Jangan kita kembali dihipnotis oleh paradigma politik selama ini yang sengaja diciptakan hedon di mana semua harus dihitung dengan uang. Politik sembako, politik bansos, semua politik itu dilekatkan dengan memberi sesuatu pada rakyat secara fisik, bukan gerakan penyadaran. Maka PKN akan mengambil pasar yang berbeda. Kami mulai dengan gerakan penyadaran. Begini loh kalau negara kita mau lebih bagus, begini loh caranya. Tapi kami tidak akan mungkin melakukan hal yang sifatnya membuat masyarakat jadi tidak kuat ke depannya. Tapi kami ingin membangun masyarakat itu punya gerakan penyadaran sehingga dia kuat. Gitu. Makanya kami lakukan di situ. Dan saya pun sudah terbukti maju lolos DPR RI, pernah DPD RI. Dengan cara begitu bisa ada pasarnya di Indonesia ini orang-orang idealis. Ada pasarnya di sini orang-orang yang memilih karena dia memang ingin sekali negaranya menjadi lebih baik. Memang banyak sekali pemilih yang selalu berhitung NPWP, nomor piro, wani piro. Iya kan? Ya boleh saja gitu loh. Tapi kan masing-masing punya pasar. Kami lebih memilih gerakan penyadaran. Kalau untuk lolos parliamentary threshold setidaknya harus mendapat 19 sampai 20 kursi itu bisa, Pak? Enggak, kita kan targetnya itu begini, kalau persentase 4% itu kan suara sah nasional. Ya, ya. Jadi yang kita kejar suara sah nasional. Dan tentu kita sudah rumuskan itu. Kita sudah rumuskan bagaimana cara melakukan itu agar tercapai. Dan itu sifatnya strategi kan. Ya. Sama dengan strategi kita pertama, kedua kan orang nggak tahu kan. Strategi ketiga pun juga orang nggak perlu tahu. Tapi tahunya bahwa kita nanti mudah-mudahan bisa sama-sama di IKN nanti dilantik. Di IKN dilantik. Ya, IKN. Di ibu kota negara yang baru yang namanya Nusantara. Sama kan? Ya, sama-sama. Kami berharap bahwa PKN ini memang dilahirkan untuk mengisi IKN. Nah, kaitannya sama Mas Anas lagi nih, Pak. Mas Anas kan sempat dicabut. Bisa lepas cerita Mas Anas ini. Sempat dicabut hak politiknya, Pak. Nah, nanti setelah bebas akan berkiprah di politik sejauh mana, Pak? Iya. Tahap pertama memang karena di dalam putusan itu ada pencabutan hak politik, maka 5 tahun tidak boleh haknya untuk dipilih dan memilih. Ya. Nggak ada masalah. Kan politik nggak mesti harus memilih dan dipilih. Politik kan bagaimana ide gagasan bisa mewarnai. Ya. Karena itu hak berserikat berkumpul itu tidak dicabut. Ya. Karena hak berserikat berkumpul tidak dicabut, maka dia bisa dong
bergabung di organisasi mana atau partai politik gitu. termasuk partai politik, Ya. termasuk ormas. Ya. Boleh dong, orang nggak dicabut kok. Ya. Orang dia sudah kembali. Nggak boleh dong dikungkung. Yang melanggar, yang melarang malah kena HAM. Kan gitu. Jadi kemerdekaan berserikat berkumpul ini dilindungi. Bahwa hak politiknya dicabut masih ada upaya. Ya udah nanti kita perjuangkan di PK kedua atau apa kan masih bisa. Tapi itu bukan hal yang utama lah. Tapi yang paling penting adalah beliau bisa kembali menjelaskan tentang kriminalisasi yang dihadapi. Kalau bahwa belum bisa maju memilih, iya memang belum. Gitu. Makanya ya kita berharap sih itu bisa segera pulih lagi. Ya. Nah, setelah bebas nanti nih pasti nih seperti Pak Gede Pasek bilang apa namanya tadi nalurinya naluri politik gitu. Pasti nanti nggak bakal diem lah Mas Anas ini. Ini nanti sedikit atau banyak akan mempengaruhi konfigurasi politik. Kira-kira menurut Pak Gede Pasek apa yang akan dilakukan Mas Anas? Manuver apa setidaknya untuk ikut berkiprah di pentas politik nasional dengan keterbatasan ruang geraknya? Seorang bintang politik walaupun terkukung pasti tetap akan bersinar. Itu yang kita yakin. Beliau pasti punya cara lah. Tapi kita pasti senang juga karena politik menjadi menarik. Politik ada sisi-sisi yang membuat orang ingin banyak perspektif dia. Tidak hanya itu aja beritanya politik, tapi ada sisi-sisi lain yang menarik juga. Sehingga lebih kaya warna politik kita untuk 2024 nanti. Walaupun beliau tidak maju, tidak apa ya. Tapi lebih kaya warna dia. Kalau PKN sendiri sih sudah mengambil posisi kayak capres-cawapres dengan menggunakan jalur uji materi ke MK itu. Menguji materi lagi ke MK? Kami menguji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu, dikaitkan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Di mana di sana disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Artinya apa? Pasal 6A itu mengatur partai politik peserta pemilu. Lalu di pasal 222 mengatur bahwa syarat untuk mengajukan calon presiden adalah 20% kursi dan 25% suara sah. Pertanyaannya adalah ketika KPU menetapkan partai politik peserta pemilu ada 18. Ternyata tidak semua partai politik ini bisa menggunakan jalur kursi maupun jalur suara sah. Berarti undang-undang ini, pasal 222 ini, telah membuat aturan yang menghilangkan hak konstitusional partai politik yang tidak memiliki suara sah maupun tidak memiliki kursi. Sehingga kita minta kepada MK agar dikembalikan hak kita yang diambil di pasal 222 itu. Kembalikan ke pasal 6A ayat 2. Bahwa di situ syaratnya adalah partai politik peserta pemilu. Tidak ada syarat yang lain. Tidak ada persyaratan. Kalau toh ada di ayat 5 itu disebut tata cara, itu tata cara bukanlah persyaratan. Sehingga kami minta agar hak kami sebagai partai politik peserta pemilu bisa dipulihkan. Itu yang lagi berproses di MK. Ini presidensial threshold ini sudah belasan kali digugat ke MK, Pak. Ya, lebih 20 kali. Lebih 20 kali. Dan nggak ada satupun yang dikabulkan gitu. Ya wajar. Wajar tidak dikabulkan. Karena apa? Karena yang paling banyak menggugat itu perorangan. Sebenarnya di sana kan partai politik peserta pemilu. Jadi yang boleh menggugat itu adalah partai politik peserta pemilu, bukan yang lain. Oke Pak, terakhir tentang apa yang diidealkan oleh PKN untuk masa depan Indonesia setelah 2024, setelah masa kepemimpinan Pak Jokowi. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi on the track ini harus dipertahankan, kemudian dikembangkan lagi dan digali nilai-nilai kejayaan Nusantara pada zaman dulu untuk bisa dipulihkan kembali nilai-nilai itu, dikorelasikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga kita harus semaksimal mungkin mampu mengelola sumber energi kita untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jangan hanya benda mentah kita diambil,
dibawa ke negara orang lain dikelola, bagus sudah jadi bawa ke sini. Ini yang selama ini terjadi. Ya. Kalau kita bisa, maka kita semua pusat industri dunia akan lari ke Indonesia. Asal satu, tidak terlalu sering demo buruh. Kedua, keamanan terjamin. Investasi mereka juga terjaga. Politik stabil juga. Politik stabil. Kalau itu terjadi, maka kemakmuran rakyat akan tercapai. Kenapa? Karena kalau dia ingin buat mobil listrik, harus di sini buat mobil listrik karena bahannya ada di sini. Kalau dia ingin apa yang sifatnya biji besi, di sini dibuat sampai udah jadi. Jangan dikirim ke sana, baru kita lagi di sini. Pokoknya kan yang banyak kan terjadi begitu. Nah, saya kira hampir semua itu. Sumber-sumber energi listrik juga sudah ada di kita semua. Jadi kita nggak usah impor-impor apapun sebenarnya. Yang perlu diimpor oleh ilmu pengetahuannya. Dimasukkan, diinstal kepada anak-anak bangsa kita. Jadi anak-anak kita ini harus diprioritaskan seperti pada zaman Bung Karno dulu. Disekolahkan di seluruh dunia untuk urusan sains. Sains dulu. Yang untuk bisa mengolah ibu pertiwi kita ini loh. Coba bayangkan. Kelor yang sudah turun-temurun kita nikmati oleh nenek moyang kita, pendahulu kita, kakek nenek kita. Belakangan ini baru kita tahu kasetnya tinggi. Ekspor. Bayangkan itu, padahal kan ada di kita. Dan untuk kemungkinan, pohon-pohon yang lain pun sama. Coba diteliti semua. Nah, anak-anak kita kalau sudah meneliti kan jadi bagus. Jadi itu saya kira ke depan itu ada instalkan ilmu pengetahuan. Walaupun dia harus impor ilmu pengetahuan. Tetapi untuk mengembangkan apa yang ada di ibu pertiwi kita. Itulah kerja besar yang mau PKN kawal. Baik, terima kasih Pak Gede Pasek atas kesempatan wawancaranya. Nanti kalau sambang Mas Anas Urbaningrum, salam dari redaksi. Terima kasih. Semoga PKN sukses dan mencapai parliamentary threshold. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Bapak Gede Pasek Suardika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.